Kalau bagi saya jangan dihapus. Bagaimana cari solusi untuk mengamankan orang-orang ini? Karena ini banyak loh, kesian. Kalau sampai ini diberhentikan dari ini, anggaplah ini kita kasih punah manusia ini. Dia tidak punya kehidupan lagi. Mau hidup di mana? Ini punah langsung. Memang di pedalaman itu kalau ASN nggak mau ke sana? Memang jelas ada yang malas. Ada yang nanti SK-nya penempatannya di sini, tetapi tidak pernah hadir di sana. Dapat gaji buta. Ada juga begitu? Ada. Saya itu punya saksi hidup sampai hari ini di tanah Papua. Ada. Apa kabar masyarakat Indonesia? Kita jumpa lagi di studio Charlie 21 bersama saya Muhammad Rahmat. Masyarakat Indonesia, kita baru saja beberapa hari yang lalu menyaksikan anggota DPR RI, dalam hal ini Komisi 2 DPR RI, itu membahas tentang rancangan undang-undang revisi revisi undang-undang ASN. Nah, di pikiranrakyat.com ini ada headline tanggal 21 Maret 2022 yang mengatakan pemerintah pada tahun 2023 akan menghapus tenaga honorer. Pegawai pemerintah hanya ada PNS dan P3K. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terkait dengan hal ini, kami mengundang Pak Alfonsius Matli atau Bang Alfonsius Matli. Selamat datang, Bang Alfon. Beliau ini adalah Ketua Umum FP3I atau Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia, atau tepatnya adalah asosiasi yang bergerak di bidang yang sedang memperjuangkan tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS. Nah, Bang Alfon, bagaimana asosiasi atau federasi yang Abang pimpin, FP3I, mensikapi bahwa pemerintah akan menghapus tenaga honorer 2023? Ya, kalau memang terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Menpan RB tentang penghapusan permasalahan tenaga honorer ini, kalau mau lihat agak sedikit permasalahan nanti. Permasalahan yang pertama adalah banyak pengangguran. Ini yang paling utama adalah banyak pengangguran. Sedangkan yang kedua, kita semua tahu bahwa pelaksanaan. Maksudnya banyak pengangguran, tenaga honorer ini kehilangan pekerjaan. Iya, kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Okay. Jadi memang itu yang paling utama adalah banyak pengangguran. Dalam hal ini teman-teman honorer itu diberhentikan dari pekerjaan yang ada. Pengangguran terdidik. Iya, terdidik. Oke. Sedangkan yang kedua itu kalau mau lihat, kita berbicara tentang pembangunan di NKRI, itu ya sebagian pelaku utama dalam pembangunan ini juga tenaga honorer. Oke. Kenapa? Karena mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu banyak yang ditugaskan untuk bekerja membantu ASN itu di sana adalah para tenaga honorer. Bahkan jangankan mereka kerja atau mereka diperintahkan untuk melakukan apa saja. Yang terkait dengan sistem-sistem yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di instansi ataukah di dinas keuangan, dinas pekerjaan umum, lalu dinas apa saja, di pemerintah daerah sampai pemerintah pusat itu yang banyak melakukan pekerjaan dan serius sekali dalam melakukan pekerjaan adalah tenaga honorer. Dan kalau saya potong Bang, kalau kita lihat misalnya berita di detik.com, ada 400.000 tenaga honorer yang berpotensi nasibnya itu nggak jelas tahun 2023 karena tenaga honorer itu mau dihapus 2023. Apa benar begitu? Ya, bagi saya saja ya mungkin belum tentu. Karena itu kalau memang sekian banyak ini diberhentikan dari semua kantor dan dinas, kantor dan dinas maupun instansi baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, ya itu bisa mengganggu juga sistem pelaksanaan pembangunan di negeri kita. Karena baik dari pelayanan pendidikan, kesehatan, terus administrasi, bahkan penyuluh-penyuluh itu semua status itu tenaga honorer. Ada tenaga honorer yang memang diangkat dari pemerintah daerah, itu yang disebut dengan Honda. Ada juga PTT itu yang diangkat dari gubernur maupun bupati.
bahkan sampai di kementerian. Saat ini yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah P3K. P3K itu tidak beda jauh dari yang tadi saya sampaikan. Dia juga status honor. Intinya dia status honor juga, status hanya honor. P3K ini ada kontrak kerjanya Ya, kontrak kerjanya. dengan pemerintah. Iya, jadi nama P3 ini agak sedikit terhormat. Oke, statusnya honor Iya, juga. iya, padahal statusnya honor juga. Oke, tapi gajinya lebih jelas. Gajinya lebih jelas, artinya diatur lah. Tidak lagi 100.000, 200.000 per bulan. Iya, tidak ada lagi kemungkinan seperti begitu, karena dia disatukan dalam aturan khusus yang disebut dengan PP. Oh, oke. Lalu perkembangan revisi Undang-Undang ASN sampai di mana sekarang, Bang Alfon? Perkembangan revisi Undang-Undang ASN ini beberapa hari yang lalu, baru minggu kemarin, itu mulai dari hari Kamis terus hari Jumat itu Jumat, Sabtu, Minggu itu libur, terus hari Senin dan Selasa yang berapa hari lewat ini kan saya dapat Berapa hari yang lewat itu berarti tanggal berapa Iya, tuh? tanggal berapa kemarinnya? Hari apa? Hari Senin ya? Iya, hari Senin 21 Maret. Iya, benar. 21 Maret 2022. Iya, itu ada pelaksanaan pembahasan dari panitia panja RUASN dengan pemerintah. Itu mereka membahas terkait dengan DIM. Oke. Ya, DIM itu di DPR RI, ya, Komisi di 2. DPR RI, Komisi 2. Oke. Ada DIM yang dibahas. Iya, ada DIM yang dibahas. Apa itu DIM? DIM itu terkait dengan daftar inventarisasi masalah. Oke. Jadi setelah DIM ini sudah disetujui dan disepakati, dan DIM ini setelah dibahas, maka disitulah terbentuklah PP. Oke. PP itu yang nanti dipergunakan untuk siapa saja yang bisa sudah disatukan dalam PP itu, siapa saja yang punya hak untuk bisa diproses oleh pemerintah pusat. Karena setelah pembahasan DIM terus terbentuknya PP itu kan nanti diparipurnakan. Oke. Nah, pentingnya bagi federasi atau bagi tenaga honorer Indonesia dari revisi Undang-Undang ASN ini apa pentingnya? Di pasal berapa pentingnya? Ya, di revisi Undang-Undang ASN kan seperti beberapa hari yang lalu kan saya juga sampaikan bahwa RUU ASN ini yang usulkan honorer. Untuk direvisi. Ya, untuk direvisikan. Kita usulkan melalui Badan Legislasi DPR RI. Dan pada saat itu disetujui oleh semua fraksi. Oke, apa yang diusulkan? Ya, jadi kami usulkan RUU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di situ ada lebih 100 pasal, tetapi yang hanya kami target dan kami usulkan untuk bisa kami mendapatkan salah satu perhatian dari revisi ini adalah pasal 131A. Oke, tunggu dulu. Jadi usulan revisi Undang-Undang ASN ini diusulkan oleh para tenaga honorer. Iya, para tenaga honorer. Lalu dilakukanlah revisi. Iya. Yang sudah direvisi itu ada ratusan pasal. Ratusan pasal di dalam. Tapi yang diinginkan oleh tenaga honorer hanya satu Cuma pasal. satu pasal saja. Yaitu pasal 131A. Iya. Apa isinya? Itu terkait dengan 4 nomenklatur. Pegawai honorer yang memang selama ini dia mengabdi di daerah, baik dari pemerintah pusat sampai di pemerintah daerah. Jadi di sini ada pasal 131A itu dia berbicara tentang 4 nomenklatur. Di sini ada 6 poin. Itu tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, pegawai pemerintah non pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus. Oh, jadi tipe pembagian tenaga honorer ini banyak juga. Ada 4. Ada 4. Oh, tidak hanya tenaga honorer, nggak begitu ya? Ada. Jadi ada tenaga honorer yang tipenya ini, ada yang ini, ada yang ini. Oke. Intinya itu semua tenaga honorer. Semua tenaga honorer. Nah, apa keinginannya di pasal 131A itu? Di sini kan dalam pasal 131 kan sudah jelas, baik mulai dari poin kedua sampai ke poin 6 ini kan sudah jelas. Di sini kan ada salah satu poin yang dengan bunyinya tenaga honorer diangkat secara langsung oleh pemerintah pusat. Oke, harapannya ada pengangkatan menjadi pegawai negeri. Ya, seorang pegawai negeri. Untuk tenaga honorer. Iya, dari tenaga honorer, benar. Disetujuikah oleh pemerintah usulan ini? Ini permasalahannya kemarin saya dapat informasi ya, ini berita angin bahwa pemerintah dalam hal ini Pak Menpan RB itu dia menolak dan dia mengusulkan untuk pasal 131 ini harus dihapus. Ini yang istilahnya agak, itu usulan dari Pak pemerintah. Dari pemerintah. Ya, pemerintah ingin menghapus pasal itu. Menghapus pasal ini. Kalau pasal itu dihapus, terakomodir nggak usulan para tenaga honorer yang jumlahnya ribuan itu? Kalau memangnya sampai pasal 131A ini tidak dilakukan atau istilahnya seperti usulan dari pemerintah lalu dihapuskan,
Ya, artinya apa yang kami pertaruhkan, artinya yang selama ini kami berjuang bekerja keras, bahkan RUU ini kami usulkan sebagai salah satu RUU yang nanti diprioritaskan di 2020 ini diselesaikan, ya itu semuanya tidak ada arti kalau memang pasal ini dihapus. Karena kami dari seluruh honorer kemarin tanggal 25 November 2019 kami usulkan RUU ini cuma hanya satu tujuannya, yaitu pasal ini. Pasal ini tolong diperhatikan. Dari semua pasal itu hak dan itu keputusan dikembalikan ke pejabat, baik itu DPR RI maupun pemerintah. Tetapi pasal 131 yang selama ini kami minta baik dari pihak pemerintah maupun pihak DPR RI, tolong pasal ini bisa dapat menyelesaikan cita-cita, harapan dan impian kami sebagai seorang tenaga honorer. Jadi isunya di DIM pemerintah itu, di DIM pemerintah itu tidak disetujui. Pasal 131A itu dihapuskan. Dihapus. Iya. Bagaimana komentar teman-teman di DPR Komisi 2? Ya, ini sampai hari ini kan saya belum dapat informasi komentar selanjutnya dari DPR RI, tetapi ketika saya selama ini koordinasi, lalu saya adakan pertemuan-pertemuan dalam arti bahwa saya adakan audiensi dengan mereka, memang saya percaya DPR RI itu memang tekad untuk pasal 131 ini harus diselesaikan. Pasal ini tidak boleh ditinggalkan karena maksudnya pasalnya jangan dihapus. Iya, pasalnya jangan dihapus karena mereka semuanya tahu bahwa kami para tenaga honorer, kamilah yang mengusul RUU ini. Oke. Kalau seandainya undang-undang revisi ASN, revisi undang-undang ASN ini udah ketok palu, disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Tapi pasal 131A dihapus. Apa yang akan dilakukan? Ya itulah, kalau memang sampai setingkat dihapus, bagi saya tidak ada permasalahan. Tetapi paling tidak pemerintah juga harus mengerti, memahami, karena yang alasan bahwa mereka menghapus itu, saya dapat isu juga bahwa itu yang disampaikan oleh Pak Menpan RB bahwa itu bertabrakan dengan aturan merit system, ya kan? Jadi kalau kita berbicara dengan merit system seperti Pak Menpan sampaikan, kira-kira merit system apa yang mau dicari di para tenaga honorer? Honorer selama ini kan setiap tahun dikontrak, dilanjutkan, diperpanjangkan kontraknya. Karena memang dia profesional. Honorer sangat profesional. Makanya yang selalu saya bilang, bahkan pernah saya ngomong juga di DPR di Komisi 2 bahwa 12% dari pembangunan Indonesia itu dilakukan oleh para tenaga honorer. Kenapa? Mulai dari infrastruktur sampai SDM itu tenaga honorer semua berada di posisi-posisi itu. Baik dari pemerintah pusat sampai pembangunan di pemerintah daerah. Dan bahkan di beberapa kantor di pemerintah daerah itu ada beberapa instansi dan beberapa dinas. Itu bahkan password yang sangat penting untuk di mana di situ menyimpan data-data yang sangat penting terkait dengan program-program yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Passwordnya dipegang oleh para tenaga honorer. Ya, persoalannya sekarang adalah ketika 2023, ini kan tahun depan. Iya. Nggak ada lagi. Iya, nggak ada lagi. Tenaga honorer nggak ada lagi. Seperti yang disampaikan ke Pak Menpan, ya. Dihapus. Nah, ini kan pertanda bahwa revisi undang-undang ASN kan akan disetujui. Sehingga tenaga honorer tahun depan nggak ada lagi. Yang ada hanya PNS dan P3K. Lalu yang 400.000 tenaga honorer sekarang, jika pasal 131A tidak diakomodir di dalam revisi undang-undang ASN, itu kan, apa solusinya? Pemerintah memberikan solusi nggak? Itulah yang memang sampai saat ini saya masih berpikir tentang hal itu. Kalau memangnya pemerintah tidak melakukan hal yang terbaik dalam revisi undang-undang ASN, ya kan? Berarti itu salah satu hal yang mereka sudah salah lakukan dalam keputusan tersebut. Tapi sebagai ketua federasi yang memperjuangkan selama ini, dapat bocoran nggak dari pemerintah? Kira-kira kalau pasal 131A tidak disetujui, nah ada solusi nggak yang ditawarkan oleh pemerintah ke Komisi 2 DPR RI? Bahwa solusi untuk 400.000 tenaga honorer itu adalah ini gitu. Ada nggak disebutkan di situ? Kalau sampai setingkat kebocoran terkait dengan mungkin hal-hal sebegitu, memang saya belum
saya belum mendapatkan informasi itu. Tetapi lebih jelas bahwa pemerintah kalau tidak melakukan apa terkait dengan permasalahan pasal 131 dalam arti bahwa dia memang benar-benar mau ingin untuk pasal ini dihapuskan, itu berarti saya merasa bahwa yang dia lakukan itu hal yang sudah salah banget, ya kan? Karena pemerintah dalam hal ini harus mengerti dan harus juga memahami bahwa para tenaga honorer ini sebagian dari tenaga aparatur sipil negara. Oke. Isu tentang tidak disetujuinya pasal 31A ini oleh pemerintah, Bang Alfons sebagai ketua federasi, ada berkomunikasi dengan asosiasi-asosiasi tenaga honorer lain? Sampai hari ini terkait dengan hal ini saya belum sampaikan ke siapapun karena cuma itu informasi berita itu intern ke saya sendiri. Oke. Dan dalam hal ini kan karena saya sebagai pimpinan, bagaimana saya juga menjaga hal itu sampai di anggota-anggota saya para tenaga honorer. Jadi bagaimana caranya saya bisa mencari solusi, dan memang sampai saat ini saya mau mencari bagaimana jalannya untuk saya bisa ketemu Pak Menpan. Karena saya pastikan seperti beberapa berita yang kemarin saya juga sudah sampaikan bahwa Pak Menpan RB itu orang baik kok. Ya, nah sekarang apa yang akan Bang Alfons sampaikan? Ini kan udah didengar publik nih. Ya. Apa yang akan Bang Alfons sampaikan ke teman-teman asosiasi tenaga honorer yang lain? Kan jumlah asosiasinya banyak. Banyak. Apa komunikasi apa yang akan dibangun? Ya, beberapa hari yang lalu memang saya sampaikan ke beberapa teman, beberapa organisasi bahwa saya sampaikan teman-teman ingat bahwa terkait dengan revisi Undang-Undang ASN yang kita usulkan pada tanggal 25 November 2019 yang tidak menyetujui adalah pemerintah. Tetapi saya sampaikan ke teman-teman bahwa jangan pantang menyerah. Bagaimana caranya, bagaimana penyampaian kita kepada pemerintah supaya pemerintah itu benar-benar dia memang memberikan salah satu kepercayaan terkait dengan kita permasalahan yang kita usulkan yaitu RUU ASN ini. Jadi dia jangan terlalu mendengar juga isu bahwa para tenaga honorer ada yang seperti begini dan begitu, tetapi paling tidak dia harus melihat atau dia harus mengetahui secara nyata, baru dia mungkin mengambil keputusan yang benar-benar pas dan pasti. Artinya dia apa yang dia putuskan, apa yang dia sahkan itu benar-benar itu memang benar. Karena mengingat terkait dengan para tenaga honorer, benar-benar bahwa yang seperti yang saya selalu bilang, apa yang kami tidak lakukan, kami selalu lakukan. Karena ketika diperintah oleh pejabat ASN, itu kami tetap lakukan. Maka kami minta dari pemerintah dalam hal ini Pak Menpan RB, jangan hanya mendengar dari cerita atau hanya mendengar berita dari sepihak. Ya, tapi kan pemerintah udah mengatakan tidak memenuhi apa bertentangan dengan merit system. Ya, merit system. Makanya dari situ kan sampai saat ini kan saya biar seorang honorer yang bekerja di bawah, saya juga bingung. Merit system itu sebenarnya kami itu apa sih terkait dengan merit system? Merit system memang kita berbicara tentang keahlian, ya kan, dan kemampuan seseorang. Kami honorer sudah melakukan lebih dari itu, sudah lebih dari apa yang Pak Menpan bilang. Kalau kami ini tidak profesional, kami ini tidak mampu bekerja, kenapa setiap tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan teman-teman kita ada yang dipensiunkan, ada yang meninggal dalam status honorer karena tenaganya dipergunakan terus oleh pemerintah daerah sampai pada pemerintah pusat. Kalau berbicara tentang merit system itu tidak alasan apa istilahnya alasan yang tidak pas untuk kami tenaga honorer. Karena kami ini melakukan bukan karena kami teori dulu baru praktek. Ini tidak. Kami langsung praktek. Yang kami lakukan di lapangan itu adalah hal yang nyata yang kami lakukan. Bukan teori seperti kita dapat kuliah di universitas, baik universitas dalam negeri maupun luar negeri. Kami tidak lakukan itu. Iya sih. Jadi kalau mau bicara tentang merit system, kami ini lebih profesional loh. Dari insinyur maupun sarjana-sarjana S1, doktor dan lain-lain yang baru kemarin lulus, terus diikut tes, terus lulus jadi PNS. Ya palingan dia masuk juga. Saya tahu kok banyak S1, S2 yang saat ini ditempatkan di beberapa kementerian. Itu pun mungkin dikasih latih lagi oleh seorang tenaga honorer yang berada di sana. Karena belum tentu dia kuasai itu sistem pekerjaan di situ. Dan banyak di sana honorer mengabdi di situ. Jadi kalau mau berbicara seperti Pak Menpan bilang bahwa penghapusan honorer, itu hati-hati juga ngomong bahasa itu. Karena hampir 1/2 dari PNS itu semuanya honorer.
Ya, kalau di online kita baca ada 400 ribuan Iya. tenaga honorer. Makanya dari itu ya artinya saya sebagai perwakilan dari teman-teman honorer yang gak ada masalah kalau Pak Menpan sampaikan, tetapi ingat bahwa apa yang disampaikan itu harus bertanggung jawab dan apa yang disampaikan harus fakta. Kita harus buktikan dulu faktanya. Jangan hanya kita berbicara karena dengar isu dari pembisi-pembisi kita yang terdekat, terus kita mengambil keputusan atau kebijakan yang nanti sebentar fatal untuk negara. Karena honorer ini selama ini membangun loh negara ini. Saya hanya mau nanya, di Papua pedalaman jalan kaki sampai berminggu-minggu, apa itu yang dilakukan PNS atau honorer? Jujur aja, di tempat tugas saya itu dulu, itu 2005, 2006, 2007 itu mereka belum tahu bahwa Indonesia ini merdeka. Kami dikirim ke sana untuk mengambil sebagai guru. Iya, waktu itu saya sebagai guru. Dan di sanalah baru mereka tahu. Kami didik mereka itu bukan tulis dan membaca atau berhitung. Kami didik mereka pertama itu harus kami belajar dulu bahasa Indonesia ke dia. Dia harus pintar dulu ngomong bahasa Indonesia, baru masuk ke tahap kedua adalah itu dilakukan oleh tenaga honorer. Itu yang saya lakukan. Saya ini sebagai honorer pada saat itu. Dan saya berbicara mengatasnamakan honorer. Sedih juga dong kalau kemudian nggak diangkat jadi PNS. Lah itulah makanya saya bilang Pak Menpan yang saya bangga. Saya tahu Pak Menpan itu putra negeri ini terbaik. Tetapi tolong mengambil salah satu kebijakan, keputusan. Tolonglah hargai para tenaga honorer. Jangan langsung bilang penghapusan. Terus pasal 131A sudah jelas nih. Dan itu juga harus Pak Menpan, mungkin dalam hal ini anggota DPR RI belum sampaikan ke Pak Menpan. Tetapi ini saya mau sampaikan lewat media. Ini Pak Menpan, saya hanya mau sampaikan bahwa revisi Undang-Undang ASN itu bukan semata-mata dilahirkan atau diusulkan langsung dari DPR RI. Tetapi RUU ASN itu diusulkan oleh para tenaga honorer. Dan sayalah yang mengusulkan RUU itu. Di hadapan 10 fraksi partai politik di Badan Legislasi DPR RI akhirnya disetujui jadi inisiatif DPR RI. Jadi saya minta kalau Pak Menpan kalau memangnya mau menghapus honorer, oke lah itu kewenangan seorang pejabat petinggi negara dan di mana beliau adalah pejabat petinggi ASN. Terus dia tidak mau ingin untuk pasal 131A mau dihapuskan dalam RUU ASN dalam pembahasan DIM. Oke saja, tetapi dipertimbangkan sebaik-baiknya karena kita jangan melihat dari kacamata politik atau kacamata pejabat, tetapi kita lihat dari kacamata sosial karena honorer ini benar-benar mengabdi itu dengan pemberian dari negara itu cuma seberapa yang mereka berikan. Ya, kalau gitu kita doa lagi dong. Iya, ini kayaknya doa lagi nih, Pak. Doa supaya doa lagi nih. Pasal 131A itu tidak jadi dihapus. Amin. Dan disetujui oleh pemerintah. Apalagi Pak Menpan RB. Kalau DPR RI sudah setuju. DPR RI 100%. Yang belum setuju? Cuma Bapak Ibu dari Kementerian. Dalam hal ini sesuai dengan supres yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ke DPR RI. Pak Presiden kira-kira tahu nggak kalau ini tidak disetujui? Ya itulah saya bingung juga. Mudah-mudahan Bapak Presiden mungkin belum tahu ya. Tapi kalau sampai dia tahu mungkin bisa bagaimana caranya bisa mungkin berdialog dengan Bapak Menpan RB. Karena RUU ini kan kami usulkan, kami harapkan cuma satu itu. Pasal 131 tolong diselesaikan. Dari sekian ratusan pasal silakan itu urusan pejabat petinggi dari DPR RI dengan pemerintah. Tetapi tolonglah kami rakyat kecil, apalagi ini RUU ini kami yang usulkan. Tolong diperhatikan itu. Ya, ini ada juga nih kejadian di online. Ada tenaga honorer yang mengakhiri hidupnya. Iya. Ya, soalnya kita nggak tahu. Tapi di berita begitu. Ya, apakah itu persoalan pribadi atau karena apa? Tapi kita miris juga memikirkan nasib tenaga honorer ini betul-betul pahlawan tanpa jasa. Iya, benar. Karena income-nya juga kecil kan. Pendapatannya kan kecil. Tidak sesuai dengan UMR. Benar. Bahkan tidak sampai setengahnya UMR jangan-jangan. Iya, tidak sampai. Jadi ya paling tidak kalau pemerintah itu sebenarnya dia benar-benar bijak. Dia benar-benar artinya bukan semua pemerintah tetapi khususnya pejabat pemangku ASN itu sebenarnya kalau benar-benar dia punya perhatian, punya kasih sayang untuk para tenaga honorer, dia bisa kan membuat salah satu draft undang-undang. Jadi honorer yang bertugas sampai tahun ini, sampai umurnya mendekati tahun ini, secara langsung diangkat jadi PNS.
Jadi mungkin dia sebelum mengakhiri hayatnya, mungkin dia sudah menikmati itu apa yang ia cita-citakan. Sebenarnya kalau pemerintah ASN itu yang bijak ya, sebenarnya dia bisa membuat salah satu undang-undang. Jadi biarpun dia meninggal, tetapi dia bisa menikmati itu ASN yang tadi dia cita-cita. Karena semua honorer yang ingin bekerja, yang ingin mengabdi ke negara, hanya cuma satu harapan dan impian, dia menjadi PNS. Oke, Bang Alfon, kalau memang Komisi 2 sudah setuju Ya. pasal 131A. Ini kan perwakilan partai politik Ya, 10 di parlemen. di parlemen. Di pemerintahan itu kan juga perwakilan partai politik. Iya, ini Lalu masalah. kenapa berbeda? Ini masalah. Iya, itulah makanya. Ada komentar dari Bang Alfon? Bagi saya kan Pak Menpan itu kan Pak Menteri, khususnya Pak Menteri itu kan dari partai politik. Dalam hal ini kan beliau dari Partai PDIP. Iya. Pak Cahyokumolo kan beliau juga mantan sekjen Partai PDIP, ya kan. Terus tidak banyak, tapi setahu saya RUSN ini hampir 60% itu didukung oleh Bapak Ibu anggota DPR RI dari Partai PDIP di Badan Legislasi sampai pada Komisi 2 DPR RI. Bahkan saya lihat dalam penyusunan tim Panja itu yang paling terbanyak adalah Bapak Ibu anggota DPR RI dari Partai PDIP. Nah, ini yang lucunya kan Pak Mentan kan ini kan kita bukan berbicara politik ya, cuma ini ya kita hanya nyambung aja ini. Iya. Pak Ya, Menteri karena logika awam, Iya. logika orang awam, Iya. kalau di DPR RI-nya Iya. sudah setuju, ya pemerintahnya kan pemerintah dari partai itu juga. Iya. Ya mestinya setuju juga dong gitu. Makanya ya itulah yang saya bingung. Pak Menpan ini kan PDIP. Terus saya lihat di jadwal susunan bukan jadwal tapi susunan anggota-anggota yang mewakili partai itu, 10 partai politik, yang paling terbanyak kan PDIP di situ. Iya, Kalau nggak iya. salah 4 apa 5 orang di panitia panjanya. Pasti karena suara terbanyak kan. Iya, PDIP. Terus ya memang benar-benar memprioritaskan untuk pasal 131A itu diselesaikan itu benar-benar juga dari partai PDIP. Nah, ini juga yang saya bingung. Jadi apakah partai PDIP ini di dalam apakah mereka itu terpecah atau bagaimana, saya juga tidak tahu ya. Tapi paling tidak kan Pak Menpan juga harus menghargailah teman-teman, istilahnya satu perahu, teman-teman satu rumah yang berada di DPR RI itu. Ya kan? Di sana ada Pak Arief Wibowo dan ada beberapa orang wakil ketua Komisi 2 itu kan dari partai PDIP juga. Ya paling tidak kan dia berbuat sesuatu kan paling tidak harus mempertimbangkan juga siapa yang nanti saya berhadapan dengan dia di sana, ya kan? Ini kan kita satu rumah loh. Iya. Jadi janganlah, oke lah, pokoknya ini nggak ada masalah. Yang penting prinsipnya begini. Sekarang Pak Menpan tolong lihat dari kacamata sosial. Karena kebutuhan tenaga honorer benar-benar itu. Dia butuhkan uluran kasih. 400.000 itu bukan angka sedikit loh itu. Nah itulah Ya, jadi 400.000. Itu kan baru tenaga honorernya. Keluarganya yang terlibat keluarganya yang terlibat lagi. gede loh itu. Bisa sejuta lebih. Ya banyak. Jadi saya juga bingung. Paling tidak kan Pak Menpan itu kan ya bolehlah mungkin dia pejabat petinggi di menteri, terus mereka DPR paling tidak, tapi paling tidaknya harus dia connect juga dengan Bapak Ibu di DPR RI dalam hal ini satu partai. Ya. Ya paling tidak kan dia menghargai mereka lah. Ya. Masa di Bapak Ibu di DPR RI yang sebagai wakil rakyat, dia kan wakil rakyat. Ya kan, Pak Menpan juga kan wakil rakyat. Secara keseluruhan pemerintah Indonesia kan dia kan mewakili kita semua di sana. Ya. Nah, di DPR RI kan istilahnya satu keluarga yang juga ada di situ yang mempertahankan, dalam hal ini ada beberapa anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan yang memang benar-benar mereka mempertahankan ini pasal 131A ini. Kok masa Pak Menpan bertolak belakang gitu? Artinya kalau bagi saya bertolak belakang memang. Tapi kita Karena dia doa tidak lah begitu. ya. Tapi kita doa. saya pastikan bahwa seorang Pak Cahyokumolo jadi Menpan RB itu anak putra negeri ini yang paling terbaik. Karena kenapa? Mulai dari zamannya Pak Presiden itu dia jadi Menteri Dalam Negeri, setelah itu dipindahkan ke Menpan, berarti putra terbaik. Ya kan? Kalau orang yang tidak mungkin tidak baik kan mungkin tidak mungkin lagi Presiden Jokowi tempatin dia di situ. Dia putra putri terbaik, dan saya pastikan bahwa dia punya hati nurani, punya kasih sayang terhadap rakyat. Saya pastikan bahwa dia tetap menyelamatkan kami para tenaga honorer. Kita doakan, Saya doakan. mudah-mudahan pasal 131A ini
Mana tahu disetujui oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR RI. Iya. Nah, apabila pasal 131A disetujui, wajar dong 2023 tenaga honorer nggak ada lagi. Ya, betul lah. Kalau bagi Benar saya, nggak sih? iya. Kalau bagi saya jangan dihapus. Bagaimana cari solusi untuk mengamankan orang-orang ini? Karena ini banyak loh, kesian. Kalau sampai ini diberhentikan dari ini, anggaplah ini kita kasih punah manusia ini. Dia tidak punya kehidupan lagi. Mau hidup di mana? Ini punah langsung. Itu pertama. Kedua, efek besar ke sistem sistem istilahnya pembangunan baik di daerah sampai di pusat. Itu kan selama ini yang kerja, baik itu contohnya seperti pelayanan publik ini kan. Mulai dari guru, kesehatan yang lakukan itu 100% setiap hari, bulan, dan itu berjalan cuma hanya honorer. Iya, ini yang bahaya. Ya. Yang bahaya efeknya itu adalah efek dampak sosial. Iya, dampak sosial benar. Iya kan? Dampak sosial. Kalau soal ketahanan ekonominya tidak terlalu berefek. Karena dengan penghasilan 100.000, 200.000 nggak terlalu pengaruh lah. Iya. Buat ekonomi, betul nggak sih? Bisa juga kami ambil jalan jualan, Ya, bikin kebun. pasti kan teman-teman honorer itu berusaha untuk bekerja di tempat lain, tempat yang lain. Berkebun, berdagang dan lain-lain gitu kan. Tapi dampak sosialnya yang besar. Benar, dampak sosial karena permasalahannya bisa sebagian sekolah yang berada di wilayah Indonesia itu bisa terjadi tidak ada guru. Dari kekosongan yang tadi, khususnya di pedalaman itu. Contoh saya, memang di pedalaman itu kalau ASN nggak mau ke sana. Memang jelas ada yang malas, ada yang nanti SK-nya penempatannya di sini, tetapi tidak pernah hadir di sana. Dapat gaji buta. Ada juga begitu. Ada, saya itu punya saksi hidup sampai hari ini di tanah Papua ada. Tapi kalau honorer ini betul-betul datang dia ke sana. Mana? Honorer karena ini yang tadi yang selalu saya bilang, dia ketakutan diberhentikan dan tidak diberikan gaji. Ya makanya apapun dia harus lakukan. Nah, seperti begitu. Jadi Pak Rahmat, ya mudah-mudahan pemerintah harus memahami hal ini. Karena memang benar, kalau memang ini benar-benar penghapusan seperti apa yang statement yang dikeluarkan oleh Pak Menpan RB, ini sebagian sekolah bisa tutup dan anak-anak sekolah bisa banyak yang tidak mengikuti pelayanan pendidikan karena tidak ada guru. Di tanah Papua itu, apalagi daerah pedalaman dan pegunungan tanah Papua, ASN itu cuma hanya kepala sekolah, pengajarnya semua itu honorer. Dan saya ini honorer kan tidak hanya di sekolah nih, di lembaga pemerintah juga. Keuangannya, dinas keuangannya. Kalau tenaga honorer ini dihapus 2023, bisa macet nggak sistem pemerintahan? Nah itu macet total, Pak. Saya yakin bahwa kami di wilayah pedalaman, terpencil, dan bahkan juga daerah-daerah yang jauh dari Jakarta tutup total. Itu dia, beberapa dinas dan instansi bisa tutup. Apalagi pelayanan pendidikan dan kesehatan. Puskesmas cabang di daerah pedalaman itu yang bahkan kepala puskesmas itu honorer. Dan saya sendiri tahun 2013, 2014 itu saya mendapatkan SK sebagai kepala sekolah. Padahal saya status honor. Karena yang bisa mampu melakukan tugas di tempat yang saya ditugaskan itu satu-satunya kami 4 orang, dan itu semua status honorer. 4 orang aja dan itu semua honorer. Itu semua honorer. Akhirnya saya ditunjuk sebagai waktu itu menjabat kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya, padahal saya honor loh. Saya kepala sekolah bukan sekolah swasta. Sekolah SMP Negeri 1 Atap Seredala. Berarti sekolah negeri kan? Sekolah negeri. Saya jadi kepala sekolahnya honorer, iya. Guru-gurunya semua honorer. Logikanya di situ ada ASN-nya, ada pegawai negerinya, tapi nggak jalan. Nggak jalan. Ini kita bukan mau lapor lapor melapor ya, tetapi ini kita cerita fakta. Dan saya ini masih hidup sampai detik hari ini. Jadi saya saksi hidup. Saya punya SK, kalau memang ada pemerintah dengar media ini terus minta mana SK-nya, boleh, SK-nya ada di tempat kontrakan saya. Saya bisa tunjukkan SK ini. Selama 2 tahun saya menjabat kepala sekolah di sekolah negeri, SMP lagi. Bayangin. Oke. Masyarakat Indonesia, persoalan honorer ini memang menjadi masalah serius bangsa kita. Ada 400.000 lebih tenaga honorer yang nasibnya harus difikirkan oleh pemerintah. Karena itu, revisi Undang-Undang ASN sejatinya memperjuangkan nasib tenaga honorer, bukan kemudian mengenyampingkan masalah honorer ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bang Alfon. Ya, terima kasih banyak Pak Rahmat.